Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba, ayo dipimpin teman-teman untuk berdoa. Berdoa siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, saya akan melakukan presensi dulu ya, seperti biasa. Hari ini ada yang tidak masuk enggak teman-temannya? Lengkap? Alhamdulillah. Coba saya mau tahu, kalau gitu Adil, bilang. Aldo, Asya, ya. Ahmad Andika, Dimas Aditya, Devalwa, dari Hafiz Muhammad Pramono, Farid Arya, Faros, Muhammad Junda, Muhammad Risa Asnawi, Muhammad Juan Hidayatullah, Muhammad Novel Sidan, Muhammad Sahnul Arif, Maulana Dwi Saputra. Gimana? Biar semangat kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? SKM bisa berdiri? Bisa jaya luar biasa. Kurang semangat, ulang lagi. SKM bisa berdiri? Bisa jaya luar biasa. Kalau semangat tidak? Coba kita mau gerak-gerak sebentar. Ini Bu Bibi mau menampilkan ice breaking ya. Di depan. Ayo, semua gerak. Semangat. Lompat, lompat, lompat. Baik, barusan kita melakukan penyegaran dengan breathing ya. Nah, setelah ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Coba sebelum ke tujuan, kalian pernah mengukur benda enggak? Pakai apa biasanya kalau ukur? Meteran, penggaris itu termasuk ke dalam apa? Alat ukur. Nah, di sini yang akan kita gunakan nanti juga alat ukur, tapi bukan meteran, bukan penggaris. Ya, itu yang akan kita gunakan namanya jangka. Tahu semua. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, jangka sorong ini banyak sekali fungsi dan bentuknya. Bentuk jangka sorong itu dikelompokkan berdasarkan ketelitiannya.
Semakin kecil nilai ketelitiannya, maka dia semakin apa? Semakin akurat, semakin teliti hasilnya, semakin mendekati yang sebenarnya. Ya kan? Nah, sebelum kita mempelajari jangka sorong, coba Ibu mau menunjukkan seperti ini cara membaca jangka sorong. Yang akan kita pelajari hari ini jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Ada sudah pernah menggunakan jangka sorong sebelumnya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah berarti kita tinggal mengulang lagi. Nah, coba dengan video ini mungkin kalian akan lebih paham tentang jangka sorong. Kembali di channel Media Belajar Teknik. Kali ini Ada milimeter dan inci dan bentuk sendiri. skala utama ditambah dengan skala radius. Untuk contoh yang pertama, kita lihat si pengukuran berikut. Intinya nanti ketika kita akan melakukan pengukuran untuk menentukan. Setelah ini saya akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok karena siswa kita 25, jadi nanti ada 5 kelompok. Coba saya akan bentuk 5 dengan menghitung dari depan. 5 kembali ke 1 dan seterusnya. Berat banget. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Nah, sudah ada 5 kelompok. Bagaimana bisa terbentuk 5 kelompok? Yang nomor terdapat nomor urut 1 ngumpul dengan yang 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ayo, sekarang kita berkumpul. Saya minta tolong mejanya dirubah menjadi bentuk kelompok. Kita lakukan bersama. Menjadi 5. Ayo, kita lakukan. Nah, di sini ada 2 kegiatan kelompok dan individu. Nanti dibaca petunjuknya, masing-masing yang kelompok seperti apa, individu seperti apa. Terus ada scan barcode materi. Nanti menggunakan HP masing-masing untuk men-scan materi yang ada di sini. Nah, jangan hanya di-scan saja, dipelajari isinya apa materi di situ, ya. Ini saya bagi. Jangan lupa menulis nama anggota kelompok. Saya akan menunjukkan benda kerja yang akan kalian ukur nanti. Nah, ini. Coba perhatikan semua. Ini namanya roda gigi lurus, ya toh?
roda gigi lurus ini, nanti tugas kalian mengukur diameter luar dari benda kerja ini, kemudian diameter dalam lubangnya ini berapa diameternya, kemudian kedalamannya. Nah di situ ada loh di tabel-tabel itu. Nah di tabel ini sudah disiapkan hasil pengukuran kalian. Nanti yang skala utama itu berapa angkanya? Misalnya di sini Bu, saya mau tanya, oh ya, total hasil pembacaan itu gimana? total hasil pembacaan. Ada yang sudah sampai total hasil pembacaan? Baik. Untuk total hasil pembacaan, di situ kan ada pembacaan skala utama toh. Nah, hasilnya berapa? Kemudian ada kolom berikutnya pembacaan skala nonius. Ya toh? Hasilnya berapa? Kemudian total itu berarti skala utama dijumlah dengan skala nonius. Jumlahnya berapa ditulis di total hasil pembacaan. Nah itu yang hasil pengukuran akhirnya di totalnya itu. Ya mas? Salah? Nah bisa diisi. Tadi berapa? Beri waktu dulu. Berapa yang di skala utama ditambah dengan yang nonius? 20,1. Koma berapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja kami. Nama saya Aldo Rama Wijaya. Nama saya Aksar Afif. Nama saya Muhammad Sunda. Nama saya Ahmad Andika. Nama saya Jajabi Muhammad Pramono. Baik, nomor 1, tentukan langkah-langkah pengukuran benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Langkah-langkah menggunakan jangka sorong yaitu 1. Cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. 2. Tendurkan baut pengunci dan tarik rahang ke kanan. 3. Letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. 4. Tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. 5. Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. 6. Membaca jangka sorong skalanya harus lurus dengan mata atau rat. 2. Perhatikan gambar benda kerja roda gigi di bawah ini. Tabel pengamatan benda kerja roda gigi, toleransi benda kerja, jangka sorong ketelitian 0,05 mm, dimensi benda kerja, diameter luar, pembacaan skala utama 46 mm, pembacaan skala nonius 0,5 kali 3 mm, total hasil pembacaan 46,15 mm. Dimensi benda kerja diameter dalam, pembacaan skala utama 17 mm, pembacaan skala nonius 0,05 kali 9 mm, total hasil pembacaan 17,45 mm. Dimensi benda kerja kedalaman, pembacaan skala utama 31 mm, pembacaan skala nonius 0,05 kali 2 mm, total hasil pembacaannya 31,10 mm. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Ya mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi temannya. Ya silakan. Hasil dari pengamatan saya berbeda dengan kelompoknya Aldo. Mungkin langsung. Mungkin pengukuranmu dengan benda sama mata nggak lurus, jadi berbeda. Gimana? Ada beda juga? Ya, nomor kami juga beda. Yang lain bagaimana? Sama atau berbeda? Ada yang sama mungkin? Tidak. Semua berbeda. Baik.
teman-temannya, kenapa kok hasil pengukuran kelompoknya berbeda dengan yang dihasilkan oleh kelompok yang maju tadi, kelompok Aldo tadi. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apakah karena kesalahan pengukuran atau apa? Nah, baik, saya jelaskan kalau gitu. Memang pengukuran yang kalian lakukan ini tentu tidak sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Karena apa? Karena benda kerja yang kalian ukur itu memang berbeda ukurannya. Jadi tidak sama, roda gigi antara kelompok satu dan kelompok yang lain itu berbeda ukuran. Tentu hasil ukurannya pun juga berbeda. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pengukuran benda kerja roda gigi dengan berbagai macam dimensi pengukuran. Ada yang diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa? Ada kesulitan enggak atau sudah bisa memahami kalian? Apa, Mas? Ketika mengukur kedalaman suatu Mengukur kedalaman suatu benda. Oh iya. Sebetulnya semua dimensi itu hampir sama, baik diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman itu hampir sama. Karena kuncinya ini ada pada ukuran yang terakhir kalian kunci itu. Nah, untuk kedalaman, biar nanti lebih paham lagi, kalian bisa melanjutkan belajar mandiri di rumah ya. Baik, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita jalannya lancar. Mudah-mudahan apa yang ilmu kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti ya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, saya akhiri. Mari kita seolah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.